beta hadapi lur orang pu ayam contohnya, kasih tahu sah. Kita kasih tahu itu kan, kau ada mama, ada istri kau, ada marah anak kau di pelayanan, kau mungkin salah omong kau kasih tahu di Tuhan. Tuhan akan meluruskan kita pun jalan. Ini hal yang simpel tapi kau perlu tahu karena ini menghambat kita pun doa naik di Tuhan. Terus di pertama Yohanes 1 ayat 9. Pertama Yohanes, kita baca kita mana? Punya HP. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Kalau kita mengakui di hadapan Tuhan kita dosa, Tuhan itu adil dan setia. Dia akan mengampuni kita segala kejahatan. Jadi kita kejahatan, jalan berbengkok, kita perlu mengakui di Tuhan. Jadi perlu pengakuan supaya dosa itu bisa hilang. Kalau kita mengakui kita pun dosa, kita sembunyikan kita pun dosa, ini dosa tidak akan hilang. Nah, salah satu contoh orang yang di sebelah Tuhan Yesus waktu disalibkan, dia merendahkan diri depan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kau memang pantas dihukum. Secara sendiri langsung dia bilang bahwa memang beta berdosa Tuhan. Amin. Saat itu juga Tuhan bilang, sekarang dulu dan beda di tangan Firdaus. Soalnya tunggulah sekarang dulu. Jadi beta menafsirkan bahwa ini orang yang disalibkan dengan Tuhan Yesus, dia belum mati tapi dia penguruh sudah ada di tangan Firdaus. Dari saat dia dipatahkan kakinya dia sampai sakit lah, dia sudah di Firdaus. Kan saat ini juga. Jadi kita perlu pengakuan di hadapan Tuhan tentang dosa, kesalahan yang kita lakukan. Dan ini salah satu contoh dalam Alkitab tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan bilang bahwa dosamu telah diampuni. Markus 2 ayat 5, dosamu telah diampuni. Lalu di Markus 2 ayat 11 baru dilanjutkan dengan bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi setelah dia pendosa diampuni, baru keinginannya untuk sembuh tercapai. Bang, sudah angkat luntum tidur ke jalan. Saat itu dia bangun dan dia jalan. Jadi dosa ini memang benar-benar menghambat. Kita perlu pengakuan supaya kita bisa benar-benar tembus sampai ke surga kita semua doa. Amin. Amin. Terus hal lain lagi yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah, ini kalimat yang serius. Datanglah. Ini bukan kalimat ceng, Bapak Nak bilang, bukan apa tadi Bapak Nak bilang? Pelese begitu. Tapi ini ketegasan, datanglah. Jadi Tuhan ajarkan kita minta di Tuhan itu bukan dengan cengeng begitu, tapi minta dengan keseriusan, datanglah. Datanglah kerajaanmu. Benar-benar kita mau supaya kerajaan Tuhan datang sudah. Minta dengan kesungguhan. Jadilah kehendakmu. Kehendakmu, kehendak ini kita bisa sama artikan dengan wasiat. Wasiat ini kalau sudah dicatat, sudah dimeteraikan, bisa ada kamu gugat leh. Orang-orang banyak bakalai karena wasiat Bapak Tua kasih di anak pertama, yang kedua, ketiga dapat. Ini contoh dalam keserian harta warisan. Ini wasiat bisa diganggu. Nah, ini benar-benar kita meminta dengan ketegasan dan kita menghadirkan Tuhan sebagai seseorang yang benar-benar ada di ketemu depan. Jadi seturut Tuhan pemaham, Tuhan harus di depan. Di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita meminta sesuatu, kita harus tahu bahwa Tuhan harus ada di depan. Jangan di belakang. Kalau kita minta sesuatu dan Tuhan di belakang, kita di depan. Misalkan kita minta, tapi kita mau Tuhan ikut kita mau. Kita sama Tuhan, kita sama jadi pakai Tuhan pun kehendak. Kita mau pakai kita pun mau. Ini sudah benar. Itu di pertama Yohanes 3 ayat 4. Ada satu ayat di sana. Minta tolong. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, ini ketetapan. Ini hukum Allah atau ketetapan Allah. Tuhan menetapkan bahwa harus Tuhan pun kehendak. Jadi Tuhan di depan, bukan kita taruh Tuhan di belakang. Jadi kita minta sesuatu, tapi kita taruh Tuhan di belakang, kita mau ikut kita mau, kita bersalah dan kita berdosa. Maka ini sudah akan sampai di surga juga, karena sudah sesuai Tuhan pun mau.
di bumi seperti di surga. Beberapa gambaran tentang bumi dan surga kita perlu jelaskan kau mengerti tentang bumi. Bumi ini Kejadian 3 ayat 7. Beberapa hal kecil tentang bumi yang ada di bumi supaya kita mengerti. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 17 ayat 17. 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi yang kita mau koreksi ini terkutuklah tanah. Tanah ini adalah bumi. Jadi bumi ini sudah terkutuk. Bumi yang kita diam ini sudah terkutuk. Lalu Ayub 1 ayat 7 lagi, ini ada 4 ayat. Ayub pertama ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayat Ayub? 7 sebab. Oh ya, itu sih. Jadi bumi ini sudah terkutuk dan di bumi ini tempat di mana iblis tempat berkeliling. Iblis suka rolling-rolling. Terus pertama Petrus 5 ayat 8, sadarlah karena iblis berjalan mengelilingi. Ini menguatkan ayat yang tadi di Ayub pasal 7 tadi. Jadi iblis bekerja mengelilingi sana sini. Lalu yang lebih celaka lagi, di Wahyu 2 ayat 13, bumi ini adalah tahta iblis. Makanya jangan heran kalau di mana-mana orang suka bersikut sana sini, minta maaf sampai ke daging hilang, itu perbuatan iblis. Kan iblis bekerja lur-lur. Bahkan Lukas sendiri, di Injil Lukas dicatat bahwa iblis memasuki Yudas. Jadi iblis yang bumi yang kita diami sudah terkutuk, tempat di mana iblis berjalan mengelilingi. Ini juga yang memasuki Yudas, sehingga Yudas jual Tuhan Yesus. Nah, cara kerja iblis begitu. Iblis buat orang supaya orang merasa bahwa dia ini lebih baik, atau dia harus dia mendapatkan sesuatu. Iblis juga memujuk Daud sampai Daud menghitung bangsa, orang-orang satu bangsa itu. Itu di pertama Tawari 21 ayat 1. Nah, surga ini yang tadi gambaran tentang bumi. Jadi di bumi itu yang sudah terkutuk, di bumi yang kita diami ini tempat di mana iblis berjalan ke sana kemari, dan iblis ini juga yang akan berjalan ke sana kemari mengganggu setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Termasuk jangan heran Yudas ini tepat dengan Tuhan Yesus. Iya, masuk di otak. Yudas ini bukan orang yang asal kenal Tuhan. Iya. Jadi ini memang ketong hidup di dunia yang memang sudah dikutuk dan tempat di mana iblis pun tempat berkeliaran. Teman-teman bilang begini, kalau ada yang ketong mau salahkan, salah iblis ah. Kalau ketong saling menyalahkan, nanti ketong akhirnya menjauhi satu sama lain. Tapi jangan salah, ketong gak salah iblis, nanti malam ketong aneh-aneh. Iblis pasti datang. Jadi ketong perlu waspada omong iblis ini, ketong harus banyak berdoa. Haleluya. Terus gambaran tentang surga, Matius 6 ayat 9, di situ sebagai tempat kediaman Allah. Jadi surga ini tempat kediaman Allah. Di Mazmur 11 ayat 4, tahta Tuhan tahtanya di surga. Jadi tempat kediaman Allah, terus itu tempat Tuhan bertahta. Jadi Tuhan kerajaan itu di surga. Terus yang ada di surga itu Lukas 15 ayat 7. Bapak pernah bisa lihat kan? Lukas 15 ayat 7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi yang ada di surga itu sukacita. Sebelum satu orang itu bertobat, memang sukacita bertempat di surga. Makanya Tuhan Yesus bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kau di bumi ini kau hanya sebatas senang, tapi sampai pada sukacita. Sukacita ini lebih dari senang. Senang ini orang omong begang, kau bakal tahu senang. Tapi orang semua jalan, kau sendiri, kau hati mulai gelisah. Itu bukan sukacita.
Sukacita nih keadaanmu harba biru karena mana kotong enjoy sa. Iya, karena ada Tuhan di depan begitu. Amin. Amin. Terus 19 ayat. Ini ada banyak ayat. 19 ayat 38 Lukas. Udah. 19:38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi di surga itu ada damai sejahtera, ada kemuliaan. Jadi terlalu jauh dia perbedaan dengan di bumi. Bumi ini tempat iblis berjalan, korek sana sini. Sementara surga itu ada sukacita, ada kedamaian, ada apa lagi tadi tuh? Ada kemuliaan di sana. Nah, Tuhan Yesus ajar ketong minta dalam ketegasan supaya jadilah kehendakmu di bumi tempat ketong diam yang banyak iblis ini seperti di surga. Jadi walaupun ketong tinggal di kiri ada iblis, kanan iblis karuk di sini, surga ada di ketong di dalam hati. Amin. Jadi ketong akan sukacita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam ketegasan minta, soalnya itu boleh cengeng. Amin. Jadi memang luar biasa. Beta bersyukur bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan sebelum kita sudah mati begitu. Betul. Kalau sampai kita iya. Kalau sampai memang itu betul juga. Tapi kalau semua mati baru kenal Tuhan itu sudah ada guna lah. Karena Tuhan kasih kita di bumi supaya ada guna begitu. Hidup sudah ada guna. Jadi Ada guna-guna tersalah. jadi kita tetap Ada guna-guna. ada. Guna-guna. Amin. Jadi kita perlu tahu bahwa doa yang kita supaya bisa sampai kepada Tuhan perlu pengakuan di hadapan Tuhan. Karena kita sering melakukan hal yang mungkin kita sudah sadari itu melakukan kesalahan. Menurut kita benar, tetapi sebenarnya menurut Tuhan itu salah dan kita menentang Tuhan. Dan ini sudah akan sampai di Tuhan kita pun doa. Kita perlu pengakuan di hadapan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan ini pagi bangun beta kuti kelereng, siang befiti burung cerita iya sama kita bercerita. Tuhan bilang kita sahabat. Sahabat ini berarti sahabat bisa curhat-curhatan begitu. Omong sa apa omong sa. Tuhan luruskan kita pun jalan, doa sonada, doa naik sampai ke surga. Cornelius, kisah Cornelius itu di Kisah Rasul 10 ayat 4. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah telah mengingat engkau." Betul. Jadi Cornelius ini kita baca ulang. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi malaikat bilang Cornelius ini sesuatu hal yang luar biasa. Dia berdoa sama malaikat datang ketemu sama dia. Semua lupa doa dan lupa sedekah sampai di hadirat Allah. Kebiasaan orang di sana berdoa satu hari 3 kali paling sedikit. Kalau seandainya dia berdoa 10 hari berarti 30 kali dia berdoa. Nah kalau dia sudah berdoa sepanjang 3 tahun, berapa banyak dia berdoa yang Tuhan bilang semua sudah naik sampai hadirat Allah. Berapa ribu dia berdoa. So, sampai di Tuhan melihat tinggal Tuhan lihat, oh ini lu minta 1 dikasih 3, ini lu minta 1 dikasih 3. Amin. Iya semua ini begini banyak dia berdoa ini pasti dia permintaan macam-macam. Jadi supaya doa sampai kepada Tuhan jangan pernah putus kau berdoa. Tapi perlu pengakuan di hadapan Tuhan tentang hal-hal yang mungkin kau melakukan menyalahi aturan Tuhan. Bahkan kalau kau berdoa dan kau menginginkan supaya terjadi seperti kata pemau sendiri itu susah. Terjadi seturut kehendakmu. Tuhan Yesus sendiri di taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa begitu. Kalau Bapa mau cawan ini ambil daripadaku, tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa, tapi Bapa di surga bilang, lu memang harus disalibkan. Beta dalam kota pun teks biasa begitu. Mesti disalibkan. Sonda boleh lu pun ego sendiri, tapi memang untuk banyak orang. Jadi berdoa juga untuk kepentingan banyak orang itu Tuhan jawab. Nah kalau bicara tentang iman ini kita cerita dengan Bapak bahwa memang Tuhan Yesus ini adalah induk di mana ketumpung iman ini punya tujuan adalah Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus pengiman ini bukan hanya seperti biji sesawi tapi lebih. Tapi Bapa di surga saja bilang harus diselipkan. Cawan itu tetap padamu. Itu kehendak Bapa di surga. Jadi kalau kita mau iman baru secara biji sesawi, kita jangan terlalu bangga begitu. Minta maaf. Tuhan Yesus sendiri saja Bapa di surga bilang diselipkan untuk banyak orang. Iya, jadi ini juga supaya kita merendahkan diri begitu.
Bukan kita, tapi memang karena Allah begitu. Amin. Supaya semua hamba Tuhan, semua kita benar-benar memang Allah yang berkuasa. Biasanya ini kan Bapak bilang bahwa kalau orang datang minta doa, Bapak harus berdoa dulu. Tuhan maaf pesan dia pergi. Itu karena kesadaran bahwa bukan Bapak tapi Tuhan. Itu pelajaran kecil tentang meminta supaya kita berdoa sampai ke hadirat Tuhan. Jangan putus-putus kita berdoa. Seperti Cornelius. Dalam pengakuan, dalam doa itu harus ada pengakuan kepada Tuhan bahwa mungkin kita salah, kita berdosa, dan taruhlah Tuhan di depan. Jangan kita pemau, tapi Tuhan pemau. Tuhan beta pemau buat rumah di depan, tapi Tuhan pemau ke mana biar terjadi turut kehendak Tuhan. Begitu ya Bapak ya. Bapak mungkin juga doa terlalu lama juga nih. Cita mata. Jadi memang doa ini sesuatu orang biasa bilang nafas orang Kristen itu doa. Pernah singgung itu. Jadi melakukan segala sesuatu dengan doa, tapi jangan lupa bahwa kita akan terus diganggu oleh iblis karena kita diam di bumi di mana iblis tempat jalan berkeliling. Jadi jalan-jalan keliling ketemu satu orang, hasutan dia sebuah salah. Hasutan dia disuruh menjauhkan diri daripada Tuhan. Bahkan iblis menghasut orang supaya orang berdoa habis dia bilang Tuhan ikut mau, Tuhan sempat ikut Tuhan pun mau. Jadi Tuhan pun kehendak yang harus didahulukan. Jadi kita minta sesuatu kepada Tuhan, pengakuan bahwa kita berdosa dan benar-benar harus Tuhan pun mau. Jadi kalau sampai kita pun doa belum dijawab, jangan berpikir bahwa kita sudah beriman. Tapi kita harus mengoreksi diri juga, minta ampun di Tuhan. Dan kalau Bapa di surga bilang hari ini belum sampai di mana kehendakku untuk terjadi padamu, kita terus berdoa. Amin. Ya toh? Pasti Bapa di surga bilang tahun depan, tapi kita kasih dulu lebih wow. Amin. Seperti Cornelius, minta 1 kasih 7. Siapa yang mau? Beta mau, beta dulu angkat tangan. Beta mau. Minta 1 kasih 7. Jadi baik dari beta sekian beta bagikan ke penale pembagian penale kasih beta. Penale mau